Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nukif Dermakus Enda dari P18A NIM P18038 Universitas Kusuma Husada Surakarta, jurusan Diploma Keperawatan. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan ataupun edukasi tentang demam tifoid dan bagaimana demam tifoid itu terjadi, cara pencegahannya, penyebabnya, dan tanda gejalanya. Silahkan menyimak dan nonton sampai akhir ya teman-teman. Demam tifoid itu apa sih teman-teman? Demam tifoid adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang dibawa oleh makanan ataupun minuman yang berkontaminasi dari bakteri Salmonella typhi tersebut. Dari mana sih asalnya bakteri Salmonella itu? Yang pertama itu dari makanan ataupun minuman yang tidak higienis ataupun bahan sayur-sayuran yang tidak dicuci dengan bersih dan dimasak dengan matang. Nah, bedanya demam tifoid dan demam berdarah itu apa sih? Demam tifoid itu demam yang berasal dari bakteri Salmonella typhi yang dibawa oleh makanan ataupun minuman yang tidak higienis dan diolah dengan tidak benar. Sedangkan demam DBD itu demam yang disebabkan oleh nyamuk. Nyamuknya itu nyamuk apa? Misal nyamuk yang biasanya ciri-cirinya seperti ini. Nah, beda kan teman-teman? Memang sama-sama demam, tetapi berbeda dari penyebabnya. Tanda gejalanya itu biasanya kalau demam tifoid itu demam meninggi sampai akhir minggu pertama. Terus terdapat ruam ataupun tekstur warna atau kulit yang disebabkan oleh peradangan. Mual muntah, nyeri kepala, dan nyeri perut. Biasanya juga disertai dengan adanya diare. Proses terjadinya demam tifoid. Nah, seperti ini ya gambarnya, ada lambung dan usus. Yang pertama, makanan itu dimakan oleh kita lalu masuk ke lambung, terus turun ke usus. Nah, di usus itu bakteri Salmonella itu akan menempel dan memperbanyak dirinya ataupun membelah menjadi beberapa bagian. Nah, selama menempel di dinding usus, kalau sudah menempel itu bakterinya biasanya akan merusak organ usus. Ketika sudah merusak organ usus, akan timbul gejala-gejala seperti demam. Demamnya itu biasanya 38 dulu, terus sampai ke 40 derajat Celcius. Lalu sakit perut, sakit seluruh badan, dan penyerapan di usus di usus akan terganggu oleh bakteri Salmonella typhi dan teman-temannya. Di usus halus itu kan banyak tersebar pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah itu kan akan menyebarkan toksitas lalu dibawa ke lapisan otak. Nah, serem banget kan teman-teman? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi demam tifoid. Apa aja itu? Ada 5F, yaitu food atau makanan. Yang kedua ada finger ataupun jari. Yang ketiga ada umetus ataupun muntah. Yang keempat ada fly ataupun terbang, yaitu biasanya yang makanan kan ada, kalau tidak ditutupin kan biasanya terdapat lalat. Nah, itu bisa menyebabkan atau menyebarkan bakteri Salmonella typhi. Yang kelima ada feses ataupun tinja. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pencegahannya jika kita mengalami demam.
kita harus memberikan makanan cair. Apa itu makanan cair? Makanan cair itu berupa bubur, sup, dan jus buah. Terus jika demam sudah turun tapi ada rasa mual, kita harus memberi makanan lunak. Apa itu makanan lunak? Makanan lunak itu bisa berupa tim, terus puret, dan masih banyak yang lainnya. Yang penting berbentuk lunak. Oke, makanan yang tidak dianjurkan itu apa aja? Nah, makanan yang tidak dianjurkan itu berupa makanan bergas. Apa itu makanan bergas? Seperti ini ya teman-teman, yaitu berupa ada sayur kol dan ada sayur kubis. Jika kita mengalami diare, jangan berikan makan makanan yang bergas seperti kol dan kubis tadi. Karena apa? Karena bisa menyebabkan perut kita tambah seperti memucut ataupun begah. Lalu makanan yang tidak dianjurkan selanjutnya adalah makanan pedas. Makanan pedas juga tidak boleh. Terus yang ketiga ada makanan yang berminyak. Tidak boleh ya teman-teman. Nah teman-teman, penanganannya sebenarnya sangat mudah, dimana bisa diterapkan di rumah. Yang pertama yaitu mencuci tangan 6 langkah dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Bagaimana caranya mencuci tangan 6 langkah? Yang pertama, tuangkan sabun terlebih dahulu di telapak tangan, lalu digosok dengan 4 kali hitungan, 1, 2, 3, 4, lalu punggung jari 1, 2, 3, 4 dengan bergantian ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, lalu gerakan menyilang 1, 2, 3, 4, lalu gerakan mengunci 1, 2, 3, 4, lalu mencuci bagian ibu jari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, lalu ujung-ujung kuku 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yang kedua, cuci makanan baik sayuran ataupun buah yang akan dimakan dan diolah. Yang ketiga ada cuci alat makan dan minuman terlebih dahulu sebelum digunakan ya. Dan yang terakhir yaitu ada, kan kita sering buang air kecil dan buang air besar. Biasanya kan ada yang lupa dan ada yang malas untuk mencuci tangannya kan. Nah, di sini kita harus rajin-rajin mencuci tangan dengan sabun setelah melakukan buang air kecil dan buang air besar. Nah, itu tadi penyuluhan bagi saya. Jika ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang tidak dimengerti, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.